Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kita ada Pak Heru dan juga Pak Andreas. Saya mau ke Pak Heru dulu. Pak Heru, dikatakan bahwa hasil asesmen ini tidak memberikan konsekuensi baik bagi siswa maupun juga sekolah. Anda sebagai tenaga pendidik yang sehari-hari bersama anak-anak ya, siswa didik, Anda melihat mungkinkah motivasi belajar para siswa didik ini tetap terjaga walaupun tidak ada UN? Kebetulan saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 52 di Jakarta Timur melihat ketika UN dilaksanakan, guru-guru kami memang semangat untuk melaksanakan itu. Tetapi saya menyampaikan ada UN, tidak ada UN, tetap kita semangat untuk melaksanakan. Nah selanjutnya ini nanti akan diganti dengan asesmen nasional. Kemungkinan asesmen nasional ketika dipahami oleh satuan pendidikan, oh ini pengganti UN, ayo kita bersiap-siap. Nah, kalau sudah seperti itu, informasi yang disampaikan oleh Kemendikbud pada tanggal 7 yang lalu tentang asesmen nasional itu, tentunya akan merupakan informasi awal. Informasi awal merupakan tahapan sosialisasi. Tetapi kalau melihat selama ini pola UN, bahwa di bulan November itu sudah terjadi sinkronisasi. Kemudian Januari sinkronisasi berikutnya, yaitu sinkronisasi untuk persiapan pelaksanaan UN. Nah setelah itu nanti di Maret karena sudah ada pelaksanaan UN, maka disitulah. Nah kembali dengan bulan Oktober pada hari ini, itu baru penyampaian informasi, kemudian segera sosialisasi kepada setiap dinas, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah selanjutnya dinas, kabupaten, provinsi, kota menyampaikan info ini kepada setiap satuan pendidikan. Artinya kepala sekolah akan dipanggil untuk sosialisasi ini atau bisa melakukan sosialisasi ini melalui virtual dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini berarti belum ya Pak Heru ya? Belum ada sosialisasi kepada kepala sekolah paling tidak? Mbak Stefani, saya mendengar mengenai asesmen nasional ini itu baru tanggal 7 yang lalu atau 3 hari, 4 hari yang lalu. Itu pun juga saya juga dikasih info untuk memperkuat itu dari Mbak Aida, wartawan Kompas. Nah, oh seperti itu. Oh iya, kemudian saya amati, loh ini bagaimana dengan kesiapan seperti ini kalau seandainya ini sosialisasi tahap awal kemudian tidak segera ditindaklanjuti. Nah selanjutnya yang menjadi objek itu kan sekolah. Sekolah persiapan untuk asesmen. Nah, ketika kerangka berpikir asesmen nasional itu sama dengan UN, paling tidak setiap sekolah akan mempersiapkan itu. Tadi sudah saya garis bawahi bahwa untuk kompetensi minimumnya itu kan terkait dengan literasi, numerasi yang objeknya kan siswa. Karakter itu kan objeknya siswa. Nah, kemudian, sekarang kita lihat di dalam pembelajaran daring pada saat ini, sekolah yang ada di seluruh Indonesia yang mampu untuk online itu kan kisarannya sekitar 57%. Sementara kurang lebih 43% itu kan kondisinya ada sinyal, tidak ada terganggu dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan AKM ini nanti, maksudnya dalam pelaksanaan asesmen nasional ini bagaimana? Bagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai online seperti itu, tentunya akan manual. Manual seperti yang selama ini UN. Nah, itu kan merupakan suatu kendala-kendala yang harus segera diantisipasi. Jangan sampai begitu launching menyampaikan seperti ini, yang kalang kabut sekolah. Baik sekolah yang bisa daring maupun yang luring. Nah, artinya kalau sudah seperti itu, ini memang harus menjadi perhatian bersama dan kerjasama yang baik dan koordinasi yang sangat positif dan koordinasi ini sangat nyata. Jadi masih banyak yang perlu dipikirkan dalam pelaksananya nanti. Nanti kalau Pak Heru tadi menjelaskan, saya tangkapnya baru dari sisi sekolahnya dan guru-gurunya. Tadi saya bertanya soal anak-anaknya, karena selama ini siswa didik tentunya menjadi semangat karena mereka harus lulus melalui ujian nasional juga gitu, harus mendapatkan nilai bagus melalui ujian nasional. Nah kalau tidak ada ujian nasional lagi, tidak ada juga konsekuensi dari asesmen nasional, mungkinkah siswa didik ini tetap semangat untuk belajar? Begini, semangat untuk belajar tanpa itu kan tergantung dari sekolahnya. Setiap satuan pendidikan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah untuk menumbuhkan kecerdasan berpikir serta kecerdasan untuk bersikap. Nah, di antaranya bahwa survei karakter itu kan meningkatkan atau menumbuhkan kecerdasan untuk bersikap. Nah, sedangkan literasi numerasi adalah menumbuhkan kecerdasan untuk bernalar.
atau kompetensi kognitifnya. Nah, dengan kondisi seperti itu, ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap sekolah untuk menumbuhkan dua ranah tersebut kepada siswanya. Tetapi yang selama ini yang dipahami oleh sekolah, untuk mempersiapkan ujian nasional itu kepala sekolah bersama dengan gurunya memobilisasi, melakukan pelatihan atau melakukan pendalaman materi dan lain sebagainya. Nah, ketika ini nanti dipahami bahwa asesmen nasional menumbuhkan untuk pemahaman literasi, numerasi, kemudian karakter, kalau seandainya tidak dipahami sepenuhnya, tentunya kepala sekolah bersama dengan guru akan melakukan misalnya pendalaman materi dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan kondisi seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tidak perlu adanya persiapan. Jadi persiapan hal-hal yang seperti itu karena ini tidak ada konsekuensinya. Konsekuensinya tidak lulus dan lain sebagainya kan tidak ada. Jadi artinya harus disikapi oleh setiap satuan pendidikan, baik Bapak Ibu gurunya, yang penting untuk menumbuhkan kecerdasan berpikir, menumbuhkan kecerdasan untuk bersikap. Oke, Pak Andreas, menurut Anda seperti apa dengan Mendikbud sudah mengatakan tidak perlu kerja keras, tidak perlu bimbel, orang tua juga tidak perlu khawatir seperti yang biasanya terjadi kalau ujian nasional masih ada. Bagaimana Pak Andreas melihatnya? Ya, pemahaman ini atau informasi ini jangan sampai salah terima. Sebab informasi yang salah terima ini sangat menyesatkan. Kenapa bisa seperti ini? Karena dari Pak Menteri mengatakan tidak perlu persiapan, tidak perlu belajar. Betul. Oh, berarti saya nggak perlu belajar dong. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi yang harus kita pahami begini, bahwa AM sasarannya adalah kelas menengah. Artinya bukan kelas 6, bukan kelas 9, bukan kelas 12. Ini harus dipahami. Sehingga kondisi seperti ini kalau sudah dipahami tidak ada itu digunakan untuk bersantai ya seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa instrumennya itu ada 3. Instrumen yang pertama adalah AKM. AKM itu berbicara tentang kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan diukur. Berarti mau tidak mau peserta didik itu memang harus belajar. Nah, ini informasi ini jangan sampai salah terima atau salah menyampaikan. Belajar itu tetap, ya, itu menjadi kewajiban kita. Tapi dengan tidak adanya konsekuensi bagi mereka, mungkinkah motivasi itu tetap muncul? Kalau misalnya kondisi seperti itu, nah ini yang tadi saya katakan, ini informasi yang mungkin keliru. Sebab tatkala ujian atau AN ini dilaksanakan, lalu peserta didik asal-asalan, apakah ini menggambarkan kompetensi atau tidak? Nah ini yang harus dipahami. Kalau survei tentang karakter, itu adalah habit, kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah, kebiasaan guru yang dilakukan kepada peserta didik, kebiasaan sekolah dalam memperlakukan peserta didik, itulah yang survei-survei yang tidak perlu menggunakan semacam kompetensi atau daya serap yang biasa kita gunakan. Karena yang dibutuhkan dalam kedua survei ini adalah kejujuran. Nah ini yang saya sangat khawatirkan di kemudian hari. Karena belum tentu kepala sekolah itu akan mendapat predikat sekolahnya adalah sekolah yang kurang baik. Lalu rame-rame atau berusaha untuk menjawab untuk poin-poin yang baik-baik saja, sehingga di situ tidak ada kejujuran, ini yang berbahaya. Yang sangat dibutuhkan adalah kejujuran dari semua pihak. Dan bukan hanya kejujuran saja, belajar itu tetap. Ya, belajar itu tetap karena proses untuk menjadi dewasa itu harus melalui belajar. Memang untuk melalui sebuah bimbel A, bimbel B dan lain sebagainya memang itu adalah sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan karena kompetensi peserta didik setiap orang itu berbeda. Alangkah baiknya kegiatan-kegiatan tersebut dialihkan untuk mengembangkan potensi yang betul-betul dimiliki oleh peserta didik. Oke, dengan adanya perubahan ini menurut Anda Pak Andreas perlukah mungkin diganti juga kurikulumnya atau seperti apa? Tentunya asesmen ini kalau saya perhatikan bukan untuk selamanya. Ya, bukan untuk selamanya. Tetapi digunakan untuk memetakan, untuk mengetahui, ya mungkin istilah lainnya mungkin semacam analisis SWOT seperti itu. Sehingga tahu ke kondisi sekolah, kondisi pendidikan kita, lalu Pak Menteri mungkin punya angan-angan ke depan harus seperti ini. Nah inilah yang harus dikembangkan.
tindak lanjutnya itu memang harus jelas. Nah, yang saya minta adalah grand design-nya. Grand design dari perubahan UN menjadi AN ini apa? Kedepannya apa? Terhadap peningkatan mutu pendidikan ini apa yang harus dilakukan oleh Kemendikbud, oleh Dinas Pendidikan, oleh sekolah, oleh masyarakat. Karena mutu pendidikan itu tidak bisa dicapai oleh satu institusi saja. Misalnya, Kemendikbud saja, Dinas Pendidikan, sekolah tidak. Ini tapi sinergi dari semua pihak. Semua pihak harus berjuang bersama. Seperti itu. Mungkin bisa berikan gambaran juga kepada kami, mungkin banyak juga orang tua atau siswa didik yang masih bingung. Yang diuji kan salah satunya AKM adalah literasi dan numerasi. Bisa Anda gambarkan itu sepenting apa untuk mungkin menjadi dasar dari ilmu-ilmu yang lain atau seperti apa, Pak Andreas? Begini, kalau saya menangkap tujuan akhir dari AN ini atau asesmen nasional ini adalah perubahan karakter bangsa, nasionalisme dan lain sebagainya. Ini tujuan akhirnya adalah itu, ya. Sehingga mungkin berdasarkan tujuan akhir itu, maka hal-hal lain yang seperti uji kognitif dan lain sebagainya bukan menjadi prioritas. Seperti itu. Tetapi ini biar bagaimanapun, tadi saya katakan bahwa orang untuk tumbuh dewasa bukan dewasa secara umur, tetapi secara berpikir, secara intelektual, memang harus belajar. Saat ini kita bisa melihat bahwa minat belajar, minat baca peserta didik kita, masyarakat kita memang sangat rendah. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dilakukan itu memang harus dirubah. Kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita tahu bahwa tingkat literasi anak Indonesia juga, informasinya bisa Anda koreksi Pak Heru kalau saya salah, kedua terendah dari 61 negara di tingkat 60. Kalau Anda bisa ceritakan kepada kami di lapangan seperti apa, realitanya seperti apa, dan apa faktor penyebabnya sehingga tingkat literasi kita ini masih sangat rendah. Dan akhirnya ini menjadi salah satu yang diuji nanti ketika asesmen nasional ini. Baik, Mbak Stefani. Untuk menyampaikan itu, saya menyampaikan begini, FSGI menyampaikan begini, jangan sampai Pak Menteri Kemendikbud terjebak dengan bahwa asesmen nasional ini akan membantu Dinas Pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, serta satuan pendidikan untuk memberikan info atau profil sekolah tersebut, serta kelebihan dan kekurangannya yang terkait mengenai daya pendukung sekolah. Nah, saya langsung masuk pada poinnya. Tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa jangan terjebak di situ. Tetapi kami FSGI mendorong butuh tindak lanjut dari itu. Karena apa? Kami sudah berkecimpung lama untuk menyuarakan ini. Bahwa penumbuhan literasi, numerasi secara taksonomi Bloom itu ada pada level kognitif tingkat 4, 5, 6. Yaitu menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, itu yang sering dikaitkan dengan high order thinking skill. Nah, sementara Bapak Ibu guru yang ada di dalam pembelajaran satuan pendidikan, mayoritas masih menggunakan low order thinking skill, baru mengingat, memahami, menerapkan. Tingkat kognitif 1, 2, 3. Rata-rata tingkat 1, 2. Ketika UN dimasukkan dari unsur kita menggunakan high order thinking skill, kelabakan. Artinya belum siap. Nah, kembali dengan kondisi seperti itu, bahwa arah untuk menuju asesmen nasional ini yang terkait dengan kualitas pendidikan nasional Indonesia di peringkat yang sekian itu, tentunya harus ada pemetaan kemampuan guru yang selanjutnya perlunya pemberian pelatihan. Karena apa?
Bapak Ibu guru yang ada pada umumnya mengerti mengenai high order thinking skill. Tetapi ketika mengaplikasikannya di dalam kelas, mengkoneksikannya, itu agak kesulitan. Itu Maka pentingnya perlu pelatihan. sosialisasi. Saya bisa menangkap maksud Anda, Pak Heru. Maaf sekali karena waktunya sangat singkat waktu kita saat ini. Tapi semoga pemikiran-pemikiran yang sudah disampaikan saat ini, tentunya perbincangan kita juga sangat menarik. Semoga juga bisa menjadi masukan bagi Kemendikbud. Kita tunggu grand design-nya, juga tentunya sosialisasi kepada semua pihak yang terkait agar Asesmen Nasional 2021 ini yang tujuannya adalah mengubah paradigma evaluasi pendidikan bisa menghasilkan hasil yang optimal. Terima kasih banyak Pak Heru dan juga Pak Andreas atas waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak.